Kita semua adalah musafir di bumi ini. Namun tahukah kalian di mana rumah asli kita sebenarnya? Jauh sebelum peradaban dimulai, ada seorang manusia yang pernah merasakan nikmatnya melangkah di taman surga, namun harus kehilangan segalanya dalam sekejap karena satu kesalahan. Namun, dari kesalahan itulah kita belajar tentang arti pengampunan yang tak terbatas. Bersiaplah, karena hari ini kita akan pulang sejenak ke masa lalu, menelusuri jejak langkah Nabi Adam AS dari awal penciptaan hingga hembusan nafas terakhirnya. Sebuah perjalanan iman yang akan mengubah cara Anda memandang hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang seru ini, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Robbal Alamin. Pada kali ini kami akan mempersembahkan cerita ini. Sebelum menonton, berasal dari kota mana sajakah pemirsa? Silahkan tulis dalam komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini dapat berkembang, agar bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Di sebuah alam yang melampaui imajinasi manusia, di mana cahaya keagungan Allah memancar tanpa batas, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi titik balik seluruh sejarah eksistensi. Sebelum waktu mulai berdetak bagi bumi, Allah mengumpulkan para malaikat, makhluk-makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang ketaatannya mutlak dan tak pernah putus. Di hadapan majelis yang maha suci itu, Sang Pencipta menyampaikan sebuah ketetapan besar. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kalimat itu menggetarkan langit. Para malaikat yang telah menyaksikan sejarah bumi sebelum itu, di mana konon ada makhluk-makhluk sebelumnya yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan, merasa perlu untuk bertanya, bukan karena ingin membangkang, melainkan karena rasa takzim dan keingintahuan akan hikmah di balik penciptaan ini. Mereka berkata dengan lembut, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Suasana di alam malakut itu penuh dengan ketenangan yang dalam saat Allah menjawab dengan kalimat yang mematikan segala keraguan. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Di balik jawaban itu tersimpan rencana agung tentang sebuah makhluk yang tidak hanya memiliki insting, tetapi juga akal, tidak hanya memiliki ketaatan, tetapi juga kebebasan memilih kehendak. Dalam narasi ini, kita melihat betapa pentingnya kedudukan manusia. Kita tidak diciptakan secara kebetulan, ada musyawarah langit yang mendahuluinya. Allah ingin menunjukkan bahwa meski manusia memiliki potensi untuk berbuat salah dan merusak, manusia juga memiliki potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia, melampaui malaikat melalui ilmu dan amal soleh. Di sudut lain, ada sosok iblis dari golongan jin, yang saat itu berada di barisan malaikat karena ketaatannya yang luar biasa di masa lalu. Ia mendengarkan percakapan itu dengan api kecemburuan yang mulai memercik di dalam hatinya. Sementara malaikat bertanya karena ingin belajar, iblis diam, namun memendam benih kesombongan yang nantinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah awal mula drama kosmik yang akan membawa kita pada penciptaan fisik manusia pertama. Setelah ketetapan itu diambil, Allah memerintahkan pengambilan bahan dasar bagi tubuh Adam. Ini bukanlah proses yang biasa. Berdasarkan riwayat, Allah memerintahkan agar diambil segenggam tanah dari berbagai penjuru bumi. Tanah itu tidak seragam, ada yang diambil dari dataran tinggi yang keras, lembah yang subur, tanah yang berwarna putih bersih, hitam pekat, hingga merah membara. Proses pengumpulan tanah ini membawa pesan mendalam bagi seluruh anak cucu Adam nantinya. Karena bahan dasarnya beragam, maka keturunan Adam pun terlahir dengan keberagaman yang luar biasa. Ada yang berkulit putih, hitam, sawo matang, dan kuning. Ada yang memiliki watak selembut tanah subur, ada pula yang keras dan kaku bak batu karang. Keberagaman manusia bukanlah sebuah kutukan, melainkan cerminan dari asal-usul penciptaan kita yang berasal dari seluruh unsur bumi. Tanah-tanah itu kemudian dicampur dengan air hingga menjadi tanah liat yang pekat dan berbau, thin lazib. Allah membentuknya dengan tangan kekuasaannya sendiri. Sebuah bentuk penghormatan yang tidak diberikan kepada makhluk lain.
Bentuk itu dibiarkan hingga mengering dan menjadi seperti tembikar, shalsol, sesuatu yang jika diketuk akan mengeluarkan bunyi. Selama masa pengeringan ini, tubuh tak bernyawa itu terletak di depan pintu surga. Para malaikat lewat dan merasa kagum sekaligus asing melihat sosok yang sangat berbeda dari mereka. Namun iblis, dengan rasa penasaran yang dibalut kebencian, mulai mengitari tubuh Adam. Ia masuk melalui rongga mulutnya dan keluar dari bagian belakangnya, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Engkau hanyalah makhluk berongga, dan makhluk berongga biasanya lemah. Jika aku diberi kekuasaan atasmu, aku akan membinasakanmu." Puncak dari narasi ini adalah saat Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam raga yang sunyi itu. Seiring ruh itu menjalar masuk, dimulai dari kepala, Adam mulai merasakan kehidupan. Saat ruh sampai ke hidungnya, Adam bersin, dan secara naluriah ia mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Allah pun menjawab, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Itulah kalimat pertama yang diucapkan manusia, sebuah pujian kepada Sang Pencipta, dan balasan pertama dari Tuhan adalah rahmat. Adam pun membuka matanya. Ia melihat keindahan surga yang belum pernah dibayangkan. Tubuhnya tegap, gagah, dan memancarkan cahaya kehidupan. Ia bukan sekadar tanah yang bergerak. Ia adalah perpaduan antara kerendahan unsur bumi dan kemuliaan ruh samawi. Setelah raga Adam sempurna dan ruh telah bersemayam di setiap jengkal nadinya, sebuah pemandangan luar biasa terjadi di cakrawala langit. Adam berdiri tegak, memancarkan wibawa yang belum pernah disaksikan oleh penghuni langit manapun. Inilah makhluk yang akan memegang amanah besar di bumi. Untuk meresmikan kemuliaan manusia pertama ini, Allah memberikan perintah yang sangat sakral kepada seluruh penduduk langit. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Al-Hijr 29. Sujud ini bukanlah sujud penyembahan, karena penyembahan hanya milik Allah, melainkan sujud penghormatan, tahiyah, dan pengakuan atas keagungan ciptaan Allah yang diberikan ilmu. Seketika itu juga, suasana langit yang dipenuhi cahaya menjadi sangat khidmat. Ribuan bahkan jutaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tingkatan, serentak menjatuhkan dahi mereka ke hamparan cahaya. Mereka bersujud tanpa ragu, tanpa tanya, dan tanpa rasa keberatan sedikit pun. Ketaatan mereka adalah aliran air yang jernih, mengalir begitu saja demi menjalankan perintah Sang Khalik. Namun, di tengah gelombang sujud yang kolosal itu, ada satu sosok yang tetap berdiri tegak. Ia adalah iblis. Ia tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya yang semula tampak penuh pengabdian, kini berubah menjadi kaku. Matanya menyorotkan api kebencian yang selama ini tersembunyi di balik jubah ibadahnya. Iblis memandang rendah kepada Adam yang dianggapnya hanyalah gumpalan tanah yang dikeringkan. Allah yang maha mengetahui apa yang tersirat di hati, bertanya kepadanya untuk menunjukkan keadilannya di hadapan seluruh malaikat. "Wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Jawaban iblis menjadi kalimat kesombongan pertama yang pernah terucap di alam semesta. Dengan nada penuh keangkuhan, ia berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf 12. Analogi sesat iblis menganggap bahwa api yang bercahaya, panas dan membumbung tinggi jauh lebih mulia daripada tanah yang gelap, dingin, dan diinjak-injak. Ia lupa bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada bahan bakunya, melainkan pada ketaatannya kepada perintah Sang Pencipta. Kesombongan itu menutup mata iblis dari kenyataan bahwa Allah lah yang telah memuliakan tanah tersebut dengan meniupkan ruhnya dan memberikan ilmu yang bahkan tidak dimiliki olehnya. Di momen inilah, garis pemisah antara cahaya ketaatan dan api pembangkangan ditarik dengan jelas. Seluruh penghuni langit menyaksikan bagaimana sebuah ibadah yang dilakukan selama ribuan tahun bisa hancur seketika hanya karena satu titik kesombongan dan perasaan lebih baik dari orang lain. Suasana hikmat di langit seketika berubah menjadi suasana penuh murka yang suci. Akibat pembangkangan yang disengaja dan kesombongan yang tak berdasar, Allah menjatuhkan vonisnya. Tak ada tempat bagi kesombongan di tempat yang penuh kesucian. Allah berfirman dengan kemegahannya, "Keluarlah kamu dari surga,
karena sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari kiamat. Quran Surat Shad ayat 77-78. Iblis yang kini telah kehilangan segala kemuliaannya dan berubah rupa menjadi buruk karena kebenciannya, tidak lantas memohon ampun. Hatinya yang gelap justru semakin mengeras. Ia tidak menyalahkan dirinya sendiri atas pembangkangannya, melainkan menyalahkan Adam sebagai penyebab kejatuhannya. Rasa dendam itu membara lebih panas dari api asalnya. Namun, iblis mengajukan satu permohonan terakhir sebelum ia benar-benar terusir. Ia berkata, "Ya Tuhanku, beri penangguhanlah kepadaku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah dengan hikmahnya yang tak terbatas mengabulkan permintaan itu. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan waktunya. Begitu mendapat jaminan umur panjang hingga akhir zaman, iblis memproklamirkan perang abadi terhadap Adam dan seluruh keturunannya. Ia bersumpah dengan penuh dendam, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Iblis berjanji akan menyesatkan manusia dengan segala cara. Ia akan membisikkan keraguan, menghiasi perbuatan buruk agar terlihat indah, dan menanamkan rasa cinta yang berlebihan pada dunia. Ia ingin membuktikan kepada Allah bahwa makhluk dari tanah yang dibanggakan ini tidak layak mendapatkan kemuliaan. Allah kemudian berfirman kepada iblis dengan peringatan keras bahwa tipu dayanya tidak akan mempan terhadap hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah menegaskan bahwa siapapun yang mengikuti langkah iblis, maka neraka jahanam akan menjadi tempat kembali bagi mereka semua. Narasi ini menutup babak awal drama di langit. Iblis pun turun dari kedudukannya yang tinggi dengan hina, membawa beban laknat yang akan dipikulnya selamanya. Ia kini menjadi musuh yang nyata bagi Adam. Sementara itu, Adam tetap berada di surga, belum menyadari sepenuhnya bahwa mulai detik itu, perjalanannya dan keturunannya tidak akan pernah lepas dari gangguan sosok yang penuh dendam tersebut. Perseteruan abadi ini menjadi latar belakang bagi setiap ujian yang akan dihadapi manusia di bumi kelak. Setelah terusirnya iblis, Allah hendak menunjukkan secara nyata kepada para malaikat mengapa Adam layak menjadi khalifah di bumi. Meskipun malaikat adalah makhluk yang mulia dan senantiasa bertasbih, mereka memiliki batasan dalam hal kreativitas dan pemahaman terhadap materi duniawi. Disinilah Allah menampilkan keistimewaan terbesar manusia, akal dan ilmu. Allah mulai mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, al-asma'a kullaha. Di dalam benak Adam, Allah mengalirkan pengetahuan yang maha luas, mulai dari benda-benda langit yang raksasa hingga butiran debu yang terkecil, dari nama-nama malaikat hingga nama hewan, tumbuhan, dan alat-alat yang kelak akan diciptakan manusia. Adam diberi kemampuan untuk mengonsep, mengkategorikan, dan memahami hakikat dari setiap ciptaan. Ini adalah momen kuliah pertama dalam sejarah eksistensi, di mana sang guru adalah Tuhan semesta alam, dan muridnya adalah manusia pertama. Setelah Adam menyerap ilmu tersebut, Allah kemudian menguji para malaikat di hadapan Adam. Allah menyajikan berbagai benda dan hakikat di hadapan mereka, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Para malaikat yang kejujurannya mutlak tertunduk dengan penuh tawadu. Mereka menyadari batasan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh pengagungan, mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Malaikat mengakui bahwa pengetahuan mereka bersifat spesifik sesuai tugas masing-masing, sementara manusia diberi kapasitas untuk mempelajari apapun. Lalu Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Dengan fasih, tenang, dan penuh kecerdasan, Adam menyebutkan satu persatu nama benda tersebut, menjelaskan kegunaannya dan hakikat di baliknya. Langit bergetar oleh kekaguman. Para malaikat kini memahami sepenuhnya bahwa Adam bukan sekedar makhluk tanah, melainkan wadah bagi ilmu Allah. Allah kemudian mengingatkan kembali firman-Nya di awal,
Bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Narasi ini mengajarkan kita bahwa derajat manusia diangkat bukan karena kekuatan fisiknya, melainkan karena ilmunya. Tanpa ilmu, manusia hanyalah raga dari tanah. Namun dengan ilmu, ia menjadi makhluk yang sanggup memikul amanah yang bahkan gunung-gunung pun enggan menerimanya. Adam pun resmi menjadi guru pertama di alam semesta, memenangkan perdebatan sunyi tentang kelayakannya sebagai pemimpin di bumi. Meskipun Adam telah dimuliakan dengan ilmu dan tinggal di dalam surga yang segala kenikmatannya tak terbatas, ada sesuatu yang terasa hampa di dalam relung hatinya. Ia dikelilingi oleh para malaikat, namun ia tidak menemukan satupun makhluk yang memiliki rasa, kecenderungan, dan sifat yang sama dengannya. Adam merasa kesepian, al-wahsyah. Di tengah sungai-sungai madu dan pohon-pohon permata, Adam merindukan teman bicara yang bisa memahami getaran jiwanya. Suatu ketika, rasa kantuk yang berat menyelimuti Adam. Ia tertidur dengan sangat lelap di bawah naungan pohon surga yang teduh. Dalam keadaan Adam tidak sadarkan diri itu, Allah dengan kekuasaannya yang lembut menciptakan sebuah kejutan besar. Dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, tulang yang melindungi jantung, Allah membentuk sesosok makhluk baru. Dipilihnya tulang rusuk memiliki filosofi yang abadi. Ia tidak diambil dari tulang kepala untuk menjadi atasan, tidak pula dari tulang kaki untuk diinjak-injak, melainkan dari samping lengan untuk menjadi pendamping, dekat dengan jantung untuk dicintai dan dilindungi. Maka terciptalah wanita pertama, yang diberi nama Hawa, karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup, Hayyun. Saat Adam terjaga dari tidurnya, matanya terbelalak melihat sosok yang duduk di dekat kepalanya. Ia terpesona oleh keindahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hawa adalah cerminan dari segala kelembutan yang tidak dimiliki oleh karakter Adam yang kuat. Adam bertanya dengan nada penuh tanya dan kerinduan, "Siapakah engkau?" Hawa menjawab dengan suara yang menyejukkan hati, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya lagi, "Untuk apa engkau diciptakan?" Hawa menjawab, "Agar engkau merasa tenang bersamaku." Kalimat Hawa ini abadi dalam Al-Quran. Litaskuna ilaiha, bahwa tujuan utama diciptakannya pasangan adalah untuk menghadirkan ketenangan jiwa, sakinah. Seketika itu, rasa kesepian yang selama ini menghantui Adam sirna. Surga yang tadinya terasa sunyi, kini berubah menjadi penuh warna. Mereka adalah dua jiwa yang saling melengkapi. Adam dengan akal dan kekuatannya, Hawa dengan perasaan dan kelembutannya. Para malaikat yang melihat kejadian itu ingin menguji pengetahuan Adam kembali. Mereka bertanya, "Siapa namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Mereka bertanya lagi, "Mengapa Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Allah kemudian menghalalkan hubungan mereka dan menjadikan mereka pasangan suami istri pertama di jagat raya. Mereka berjalan beriringan di taman-taman surga, menikmati harmoni kasih sayang yang murni. Namun, di balik kebahagiaan itu, Allah memberikan sebuah peringatan awal agar mereka selalu waspada terhadap godaan, karena kini iblis tidak hanya mengincar satu jiwa, melainkan sebuah keluarga yang menjadi fondasi seluruh umat manusia nantinya. Kehidupan Nabi Adam dan Ibunda Hawa di dalam surga adalah puncak dari segala kebahagiaan. Mereka tinggal di sebuah tempat di mana kelelahan tidak pernah menyapa, rasa haus tidak pernah mencekik, dan terik matahari tidak pernah menyengat kulit. Allah memberikan kebebasan mutlak kepada mereka untuk menjelajahi setiap sudut taman surga, memetik buah apapun yang mereka inginkan, dan meminum dari sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, susu, serta madu. Namun, di tengah kebebasan yang luas itu, Allah menetapkan satu batas kecil sebagai ujian ketaatan. Allah menunjuk sebuah pohon tertentu dan berfirman dengan tegas, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Perhatikan bahwa Allah tidak hanya melarang mereka memakan buahnya, melainkan mendekati pohonnya. Ini adalah pelajaran pertama tentang sadduz zari'ah, menutup pintu kemaksiatan, bahwa untuk menghindari kesalahan besar, seseorang harus menjauhi area di sekitarnya.
Pohon itu sendiri sebenarnya bukanlah pohon yang beracun atau buruk, namun ia adalah simbol dari otoritas Tuhan. Larangan tersebut ada bukan karena Allah pelit, melainkan untuk menguji apakah manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya demi cinta dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Bagi Adam dan Hawa, perintah itu awalnya terasa sangat mudah. Mengapa harus memikirkan satu pohon, sementara ada jutaan pohon lain dengan buah yang jauh lebih lezat? Mereka hidup dalam harmoni yang sempurna, jauh dari ambisi dan keinginan yang aneh-aneh. Namun, pohon itu tetap berdiri di sana, menjadi satu-satunya titik di surga yang tidak boleh disentuh. Sebuah pengingat bahwa meskipun mereka adalah penguasa surga, mereka tetaplah hamba yang memiliki batasan. Disinilah letak kemuliaan manusia yang sesungguhnya. Mereka diberi kehendak bebas, free will. Malaikat patuh karena mereka tidak memiliki nafsu, namun manusia patuh karena mereka memilih untuk patuh. Selama waktu yang lama, Adam dan Hawa berhasil menjaga batas tersebut. Mereka melewati pohon itu tanpa meliriknya sedikit pun. Surga terasa begitu damai, hingga akhirnya bayang-bayang sosok yang penuh dendam mulai menyelinap masuk ke dalam pikiran mereka, mencari celah pada sifat dasar manusia, rasa ingin tahu dan sifat pelupa. Iblis yang telah diusir dengan hina tidak pernah tidur. Dendamnya membara melihat Adam dan Hawa bersenda gurau di tempat yang dulu menjadi kedudukannya. Ia mulai merancang strategi yang sangat halus. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksa Adam secara fisik, maka ia menggunakan senjata yang paling mematikan, was-was, bisikan halus ke dalam jiwa. Iblis tidak datang dengan wajah yang menyeramkan, melainkan menyamar sebagai sosok yang tampak tulus dan ingin menolong. Ia mulai mendekati mereka dan membisikkan ide-ide yang meragukan. Ia tidak langsung menyuruh mereka melanggar perintah Allah, melainkan mengubah sudut pandang mereka terhadap larangan tersebut. Iblis berkata dengan nada penuh simpati, "Tahukah kamu, mengapa Tuhanmu melarangmu mendekati pohon ini? Sebenarnya Allah tidak melarangnya, kecuali agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di surga." Quran Surat Al-A'raf, ayat 20. Inilah asal-usul sebutan Sajaratul Khuldi atau pohon kekekalan. Nama itu bukan dari Allah, melainkan branding palsu yang diciptakan iblis untuk membangkitkan ambisi dalam hati Adam. Melihat Adam dan Hawa masih ragu, iblis melakukan tipu daya tingkat akhir. Ia bersumpah atas nama Allah. "Sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Quran Surat Al-A'raf, ayat 21. Adam, yang hatinya begitu bersih, tidak menyangka bahwa ada makhluk yang berani bersumpah palsu menggunakan nama Allah yang agung. Logika Adam saat itu adalah, siapa yang berani berbohong atas nama Pencipta jika ia tidak jujur? Iblis terus membisikkan bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka akan memiliki kekuasaan yang tidak akan pernah sirna dan kehidupan yang abadi tanpa perlu takut akan kematian. Perlahan tapi pasti, rasa waspada Adam dan Hawa mulai luntur. Fokus mereka yang tadinya pada luasnya surga, kini menyempit hanya pada satu pohon yang dilarang itu. Godaan itu mulai tampak indah di mata mereka. Puncaknya, dalam keadaan lupa akan peringatan Allah dan terpedaya oleh sumpah palsu iblis, mereka melangkahkan kaki mendekati pohon tersebut. Tangan mereka terulur dan mereka mencicipi buahnya. Begitu rasa buah itu menyentuh lidah mereka, segalanya berubah. Langit surga seolah terdiam menyaksikan pelanggaran pertama manusia. Tiba-tiba, rasa nikmat itu berganti menjadi rasa malu yang luar biasa. Pakaian cahaya yang selama ini menutupi tubuh mereka terlepas, membuat mereka merasa telanjang dan hina. Tidak ada lagi ketenangan, yang ada hanyalah detak jantung yang berpacu karena rasa bersalah. Iblis pun tertawa di balik kegelapan, merasa telah memenangkan ronde pertama dalam menjatuhkan martabat sang khalifah. Namun, iblis lupa satu hal. Adam adalah makhluk yang memiliki sifat taubat, sesuatu yang tidak dimiliki oleh keangkuhan iblis. Seketika setelah buah itu tertelan, keindahan surga yang tadinya terasa akrab tiba-tiba menjadi asing dan menakutkan bagi Adam dan Hawa. Kesadaran akan pelanggaran itu menghantam jiwa mereka bak guntur. Pakaian kemuliaan dan cahaya yang menyelimuti tubuh mereka tanggal satu persatu, meninggalkan mereka dalam keadaan tanpa busana.
Rasa malu yang tak tertahankan menyeruak. Bukan hanya malu karena keadaan fisik, tetapi malu yang mendalam kepada Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya, namun mereka balas dengan ketidakpatuhan. Dalam kepanikan dan rasa malu itu, Adam dan Hawa berlarian di antara pepohonan surga, mencoba memetik daun-daun surga, riwayat menyebutkan daun pohon tin, untuk menutupi tubuh mereka. Mereka tidak lagi mencari kenikmatan, melainkan perlindungan dari pandangan keagungan Allah. Di tengah keheningan surga yang mencekam, terdengarlah suara Allah yang Maha Perkasa memanggil mereka. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Suara itu bukanlah suara yang menghancurkan, melainkan suara teguran yang penuh kasih sekaligus keadilan. Adam tertunduk layu. Ia tidak mencari alasan, tidak menyalahkan Hawa, dan tidak menyalahkan takdir. Berbeda dengan iblis yang ketika bersalah justru menyombongkan diri, Adam menunjukkan hakikat sejati manusia, mengakui kelemahan. Adam merasa jiwanya hancur. Ia menangis dengan tangisan yang konon jika dibandingkan dengan tangisan seluruh penduduk bumi, maka tangisan Adam jauh lebih berat karena rasa malunya. Allah kemudian mengilhamkan beberapa kalimat kepada Adam untuk bertaubat. Inilah rahmat terbesar. Bahkan saat manusia berdosa, Allah jugalah yang mengajarkan cara untuk kembali. Dengan suara bergetar dan air mata yang mengalir, Adam dan Hawa bersujud dan mengucapkan doa yang abadi. Rabbana dzalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Doa ini adalah pengakuan total. Mereka tidak meminta harta atau kedekatan kembali, mereka hanya meminta ampunan. Mereka menyadari bahwa tanpa ampunan Allah, keberadaan mereka dimanapun, bahkan di surga sekalipun, akan menjadi kerugian yang nyata. Allah yang Maha Pengampun At-Tawwab pun menerima taubat mereka. Langit kembali tenang, dosa mereka dihapuskan, namun sebuah ketetapan baru telah tiba. Ujian di surga telah selesai, dan kini saatnya mereka menjalankan tugas yang sebenarnya sebagai khalifah di medan yang berbeda, planet bumi. Meski ampunan telah diberikan dan cinta Allah kembali melingkupi mereka, surga bukan lagi tempat tinggal bagi Adam dan Hawa. Hikmah agung di balik penciptaan manusia memang dimaksudkan untuk memakmurkan bumi, dan peristiwa pohon itu menjadi pintu gerbang transisi tersebut. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, serta kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah 36. Kalimat, "sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain," merujuk pada perseteruan abadi antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Perjalanan ini bukan lagi sekedar menikmati kesenangan, melainkan sebuah perjuangan. Adam dan Hawa harus meninggalkan taman-taman di mana buah-buahan tinggal dipetik, sungai-sungai yang mengalir tanpa lelah, dan udara yang selalu sejuk. Mereka harus menuju sebuah tempat di mana mereka harus berkeringat untuk makan, merasa dingin saat malam, dan berjuang melawan penyakit serta usia. Menurut beberapa riwayat, Adam diturunkan di sebuah puncak gunung di daratan yang kini dikenal sebagai India, Serendip, sementara Hawa diturunkan di wilayah Jeddah, Jazirah Arab. Perpisahan ini adalah ujian yang sangat berat. Setelah terbiasa bersama di surga, kini mereka harus berada di dunia yang luas, asing dan gelap sendirian. Bayangkan perasaan Adam saat pertama kali menginjakan kaki di bumi. Ia merasakan kerasnya batu, kasarnya tanah, dan angin yang tidak sesegar di surga. Ia menangis meratapi perpisahan dengan kekasihnya dan kerinduan pada Robnya di surga. Di bumi, Adam mulai belajar bertahan hidup. Allah tidak membiarkannya begitu saja. Allah mengajarkan Adam cara bercocok tanam, cara mengelola api, dan cara bertahan dari serangan binatang buas. Namun di atas semua kebutuhan fisik itu, yang paling dirasakan Adam adalah rasa sepi yang menghujam. Setiap sujudnya dipenuhi dengan doa agar ia dipertemukan kembali dengan Hawa. Ia berjalan beribu-ribu mil, menyeberangi lembah dan samudera, hanya dipandu oleh naluri dan harapan kepada Allah. Dunia yang mereka injak saat itu masih sangat liar dan sunyi. Tidak ada peradaban, tidak ada rumah. Bumi hanyalah hamparan luas yang menunggu sentuhan tangan sang khalifah. Disinilah tugas berat dimulai. Membuktikan kepada para malaikat bahwa manusia, meski bisa berbuat salah, adalah makhluk yang mampu membangun kebaikan, menebar rahmat,
dan senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap langkahnya. Pengasingan ini bukanlah hukuman mati, melainkan pelatihan besar agar mereka dan keturunannya nanti merindukan rumah asli mereka, surga, dan berjuang untuk bisa kembali ke sana dengan cara yang benar. Setelah sekian lama terpisah oleh jarak yang membentang ribuan kilometer antara India dan Jazirah Arab, bumi yang sunyi menjadi saksi bisu atas pencarian yang penuh air mata dan doa. Nabi Adam AS tidak pernah berhenti melangkah. Di bawah terik matahari yang menyengat dan dinginnya malam yang menusuk, ia terus berjalan, mendaki gunung dan menyeberangi padang pasir yang luas. Setiap jengkal langkahnya adalah bentuk kerinduan, dan setiap hembusan napasnya adalah permohonan agar Allah Sang Maha Pengasih mempertemukannya kembali dengan belahan jiwanya, Hawa. Di sisi lain, Ibunda Hawa pun melakukan hal yang sama. Ia mencari sosok pemimpinnya dengan penuh kesabaran. Hingga pada suatu hari yang sangat bersejarah, di sebuah padang luas yang gersang namun penuh cahaya keberkahan, keduanya saling melihat bayangan dari kejauhan. Di sebuah bukit kecil di Padang Arafah, mereka akhirnya berdiri berhadapan. Bukit itu kemudian dikenal sebagai Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Pertemuan itu sungguh emosional. Setelah melewati masa-masa kesendirian yang sangat berat di bumi yang asing, mereka akhirnya bisa saling menggenggam tangan kembali. Mereka bersujud syukur di tanah bumi, menyadari bahwa meski mereka telah diturunkan dari surga, rahmat Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di tempat itulah mereka kembali mengukuhkan janji untuk saling menguatkan dalam menjalankan amanah sebagai pengelola bumi. Mereka mulai membangun tempat bernaung pertama, mencari sumber air, dan belajar mengenali musim. Sejak pertemuan di Arafah, kehidupan mereka berubah dari sekedar bertahan hidup menjadi membangun peradaban. Adam mulai mempraktikkan ilmu yang telah diajarkan Allah di surga. Ia mulai bercocok tanam, menjinakkan hewan, dan mengolah hasil bumi. Hawa mendampingi dengan ketabahan yang luar biasa, mengubah tempat tinggal yang sederhana menjadi sebuah rumah yang penuh dengan kehangatan. Inilah awal mula kehidupan sosial manusia. Mereka tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mulai memikirkan masa depan generasi yang akan lahir dari rahim Hawa. Pertemuan di Jabal Rahmah menjadi simbol bahwa cinta yang didasari ketaatan kepada Allah akan selalu menemukan jalan untuk bersatu, meski harus melewati ujian yang paling berat sekalipun. Kehidupan di bumi memasuki babak baru saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pernikahan Adam dan Hawa dengan keturunan. Sesuai dengan ketetapannya untuk memenuhi bumi dengan manusia, Hawa mengalami kehamilan berkali-kali. Dalam setiap kelahiran, Hawa melahirkan anak kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Ini adalah mujizat kesuburan yang Allah berikan agar populasi manusia dapat berkembang dengan cepat pada masa itu. Pasangan kembar pertama yang lahir adalah Qabil dan saudara perempuannya yang cantik bernama Iklima. Tak lama kemudian, lahir pasangan kembar kedua, yaitu Habil dan saudara perempuannya yang bernama Labuda. Adam, sebagai ayah sekaligus nabi pertama, mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan pengawasan ketat. Ia mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang Allah yang satu, serta mengingatkan mereka berkali-kali tentang musuh tersembunyi yang selalu mengintai, iblis. Anak-anak Adam tumbuh dengan karakter dan minat yang berbeda-beda. Qabil memilih untuk menjadi seorang petani yang mengolah tanah dan menanam gandum, sementara Habil memilih menjadi seorang peternak yang menggembalakan kambing dan domba. Kehidupan mereka awalnya berjalan harmonis. Namun, seiring dengan tumbuhnya mereka menjadi dewasa, ujian mulai datang melalui syariat yang Allah tetapkan saat itu. Untuk menjaga kelangsungan keturunan tanpa melanggar batas kesucian, Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Qabil harus menikah dengan kembaran Habil, Labuda, dan Habil harus menikah dengan kembaran Qabil, Iklima. Disinilah benih-benih konflik mulai muncul. Qabil, yang merasa dirinya lebih kuat dan memiliki kembaran yang lebih cantik, Iklima, menolak aturan tersebut. Ia merasa lebih berhak atas kembarannya sendiri daripada harus memberikannya kepada Habil. Adam melihat tanda-tanda ketidakpuasan dan sifat keras kepala pada Qabil. Ia teringat akan bisikan iblis yang dulu menggodanya di surga. Adam menyadari bahwa sifat iri dan dengki mulai menyusup ke dalam hati anak pertamanya. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara adil, Adam memerintahkan kedua putranya untuk memberikan kurban kepada Allah.
Siapapun yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak mengikuti keinginannya. Narasi ini menggambarkan betapa sejak awal kehidupan manusia selalu diwarnai dengan pilihan antara mengikuti syariat atau mengikuti hawa nafsu. Adam dan Hawa menyaksikan dengan cemas bagaimana anak-anak mereka mulai menghadapi ujian pertama tentang ego dan pengorbanan. Inilah awal mula dari drama kemanusiaan yang lebih besar, di mana rasa cinta dan persaudaraan akan diuji oleh rasa iri yang dibisikkan oleh setan. Suasana di padang luas itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Di atas sebuah bukit, dua putra Adam, Qabil dan Habil, berdiri untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil, dengan hati yang tulus dan penuh ketakwaan, memilih domba terbaik yang paling gemuk dan sehat dari kawanannya. Sebaliknya, Qabil, dengan hati yang diliputi kejengkelan dan kekikiran, hanya memberikan hasil pertaniannya yang buruk, gandum-gandum yang telah layu dan rusak. Mereka pun menunggu tanda dari langit. Tak lama kemudian, turunlah api dari langit yang menyambar dan menerima kurban milik Habil, sementara kurban Qabil dibiarkan begitu saja. Allah menerima kurban dari orang yang bertakwa. Namun, bukannya bertaubat dan memperbaiki diri, hati Qabil justru semakin terbakar oleh api cemburu yang dikobarkan oleh iblis. Dendam yang semula hanya berupa percikan kecil, kini menjadi api yang menghanguskan akal sehatnya. Qabil mendatangi Habil dengan wajah gelap dan berkata, "Aku benar-benar akan membunuhmu." Habil, dengan ketenangan seorang mukmin, menjawab dengan kalimat yang abadi dalam Al-Quran. Sesungguhnya, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-28. Ketulusan Habil tidak melunakkan hati Qabil. Di suatu saat ketika Habil sedang tertidur atau sedang sendirian, Qabil melakukan perbuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ia menghantamkan batu besar ke kepala saudaranya hingga Habil tewas seketika. Itulah nyawa manusia pertama yang melayang di bumi akibat tangan manusia lainnya. Setelah darah saudaranya membasahi tanah, kegelisahan luar biasa menghantui Qabil. Ia terpaku melihat jasad yang kaku itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa karena kematian adalah hal yang baru baginya. Allah kemudian mengutus seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur gagak lain yang mati. Melihat itu, Qabil meratap, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini?" Ia pun menguburkan saudaranya dengan rasa penyesalan yang terlambat. Nabi Adam AS yang mengetahui kejadian ini merasakan duka yang amat sangat. Ia kehilangan dua anak sekaligus, Habil yang wafat sebagai syahid dan Qabil yang tersesat menjadi pembunuh. Tragedi ini menjadi peringatan keras bagi anak cucu Adam, bahwa dengki adalah pintu masuk setan yang paling mematikan. Tahun-tahun berlalu setelah kepergian Habil dan perginya Qabil dari lingkungan keluarga. Kesedihan Nabi Adam dan Ibunda Hawa perlahan terobati ketika Allah memberikan karunia berupa putra lain yang lahir tidak dalam keadaan kembar. Anak ini diberi nama Syits, yang berarti hibah atau karunia Allah. Syits lahir dengan wajah yang memancarkan ketenangan dan kecerdasan yang luar biasa, seolah-olah ia adalah pengganti bagi Habil yang telah tiada. Syits tumbuh menjadi sosok yang sangat dekat dengan ayahnya. Ia adalah murid utama yang menyerap seluruh ilmu yang pernah Adam terima di surga. Di bawah bimbingan langsung sang Nabi, Syits belajar tentang rahasia alam, hukum-hukum Allah, hingga cara beribadah yang benar. Ketika usia Nabi Adam semakin senja dan rambutnya telah memutih sepenuhnya, ia memanggil Syits untuk menyampaikan wasiat yang sangat penting, sebuah estafet kepemimpinan bagi umat manusia. Di hadapan Syits, Nabi Adam mengisahkan kembali segala peristiwa yang telah ia lalui. Tentang indahnya surga, tentang pengkhianatan iblis, tentang pahitnya dosa, dan luasnya ampunan Allah. Adam berpesan dengan sangat kuat, "Wahai anakku, janganlah sekali-kali engkau dan keturunanmu terperdaya oleh dunia, sebagaimana aku pernah terperdaya oleh pohon itu. Ketahuilah bahwa iblis tidak akan pernah berhenti memerangi kita sampai kiamat tiba." Adam menyerahkan lembaran-lembaran wahyu, suhuf, yang telah diturunkan Allah kepadanya. Ia memerintahkan Syits untuk menjaga persatuan anak cucunya dan tetap teguh di atas jalan tauhid.
Adam juga mengajarkan Sheets tentang pembagian waktu, cara memimpin masyarakat yang mulai berkembang, serta pentingnya menjaga keadilan. Wasiat ini bukan sekedar pesan seorang ayah kepada anaknya, melainkan konstitusi pertama bagi peradaban manusia. Nabi Sheets AS kemudian memegang teguh amanah tersebut. Ia menjadi penerus risalah kenabian yang membimbing saudara-saudaranya agar tetap menyembah Allah. Di bawah kepemimpinan Sheets, keturunan Adam mulai menyebar dan membangun pemukiman yang teratur. Narasi ini menunjukkan bahwa meski manusia mengalami tragedi dan kegagalan, Allah selalu menyediakan jalan keluar melalui generasi yang soleh. Harapan yang sempat redup saat wafatnya Habil, kini bersinar kembali melalui Sheets, memastikan bahwa cahaya iman tidak akan pernah padam di muka bumi. Waktu terus bergulir hingga Nabi Adam AS mencapai usia yang sangat sepuh, yang dalam berbagai riwayat disebutkan mencapai 960 hingga 1000 tahun. Tubuhnya yang dulu gagah kini telah melemah, namun cahaya iman di wajahnya justru semakin terang. Suatu hari di penghujung usianya, Adam merasakan kerinduan yang amat sangat akan buah-buahan surga. Ia meminta anak-anaknya untuk mencarikan buah bagi dirinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa itu bukanlah rasa lapar fisik, melainkan pertanda bahwa masa tugasnya di bumi telah usai. Saat anak-anaknya pergi mencari buah, malaikat maut datang dalam rupa manusia yang sangat tampan dan berwibawa. Namun, Adam tidak terkejut. Sebagai seorang nabi, ia memiliki firasat akan kedatangan sang penjemput nyawa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat maut datang membawa kain kafan dan ramuan wewangian, hanut, langsung dari surga. Ibunda Hawa yang melihat sosok asing itu mendekat, mencoba melindungi suaminya dengan rasa cemas. Namun Adam dengan lembut berkata, "Biarkanlah aku dan utusan Tuhanku ini, wahai Hawa." Detik-detik pencabutan nyawa itu berlangsung dengan penuh kemuliaan. Ruh yang dulu ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam tanah, kini kembali dipanggil menuju Sang Pencipta. Adam wafat dengan tenang, meninggalkan warisan berupa miliaran anak cucu yang kini memenuhi bumi. Kematiannya menjadi duka terbesar bagi seluruh penghuni dunia pada masa itu. Malaikat kemudian mengajarkan kepada anak-anak Adam, terutama Nabi Sheets AS, tentang tata cara pengurusan jenazah yang benar. Para malaikat memandikan jasad Adam dengan air yang suci, mengafaninya dengan kain dari surga, lalu menyolatkan jenazahnya. Malaikat Jibril berdiri di depan sebagai imam, diikuti oleh barisan malaikat dan anak-anak Adam yang soleh. Mereka menggali liang lahat yang dalam, lahd, dan memakamkan sang ayahanda dengan penuh penghormatan. Setelah tanah menutupi makam tersebut, para malaikat berkata kepada anak cucu Adam, "Wahai anak-anak Adam, inilah sunnah tata cara bagi kalian saat ada yang wafat di antara kalian." Peristiwa ini menetapkan hukum bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, untuk kemudian dibangkitkan kembali pada hari akhir. Wafatnya Nabi Adam AS bukan sekedar akhir dari sebuah kehidupan, melainkan penutupan babak pertama sejarah manusia. Ia pergi dengan membawa ampunan Allah dan harapan besar bahwa anak cucunya dapat kembali berkumpul bersamanya di surga kelak. Ia telah menunaikan amanah sebagai khalifah pertama, guru pertama, dan ayah pertama. Langit dan bumi bersaksi bahwa dari segenggam tanah yang hina, Allah telah menciptakan makhluk mulia yang mampu mencintai, belajar, dan bertaubat. Sepeninggal Adam, Ibunda Hawa pun wafat tak lama kemudian. Beberapa riwayat menyebutkan berselang 1 tahun. Mereka kini beristirahat di alam barzah, menanti hari di mana seluruh manusia akan dibangkitkan. Kisah Adam adalah kisah kita semua, tentang perjuangan melawan nafsu, pentingnya ilmu, dan luasnya samudera ampunan Tuhan yang selalu terbuka bagi siapa saja yang mau mengetuk pintunya.